High risk, high return ini seakan sudah menjadi hukum alam dalam dunia investasi, khususnya kalau kita berbicara mengenai investasi di produk reksadana dan lebih spesifik lagi reksadana berjenis saham. Cuan reksadana terlibas pandemi, benarkah semuanya terlibas pandemi? Karena ada beberapa kawan kita mengatakan saya fine-fine saja portfolio saya kalau kita berbicara investasi di produk reksadana meskipun situasinya pandemi malah justru bisa mencatatkan return yang sangat positif di sana. Nah, berarti produk reksadana yang mana yang terlibas pandemi kalau kita berbicara situasi khusus seperti COVID-19? Pertama kita ingin tahu dulu sebenarnya appetite atau minat dari para investor ke produk investasi berupa reksadana ini seperti apa. Data mengatakan bahwa memang jumlah investor yang masuk ke produk investasi berupa reksadana ini mengalami peningkatan atau pertumbuhan di sana bahkan di masa pandemi seperti ini. Kalau kita lihat angkanya dari SID atau Single Investor Identity saja untuk produk reksadana, ini angkanya sekarang jumlah investornya di 2,58 juta. Padahal di akhir 2019 angkanya di 1,77 juta. Kemudian kita lihat juga dari sisi unit penyertaan yang juga naik dari industri reksadana. Unit penyertaannya di 430,7 miliar unit per Oktober 2020 dibandingkan sebelumnya di 424 miliar saja. Ini adalah gambaran dana kelolaan industri reksadana untuk menunjukkan kepada kita semua ini di mana sih sekarang posisi dari produk reksadana dan instrumen investasi berupa reksadana ini masih seberapa menjanjikan untuk tahun depan kalau kita berbicara mengenai 2020 kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah dana kelolaan, data yang kami peroleh ini dari Infovesta Utama sampai per Oktober 2020 karena November belum berakhir. Sampai ke Oktober 2020 ini dana kelolaan kita untuk industri reksadana secara umum mengalami kenaikan 4% secara month over month. Jadi secara month over month sudah naik dibandingkan dengan sampai kuartal ketiga berakhir di 2020. Di Oktober kenaikannya sampai ke 4%. Dari angka 510,1 triliun rupiah menjadi 529,9 triliun rupiah. Jadi ini ya gambaran dana kelolaannya berapa sampai Oktober di 529,9 triliun rupiah. Sambil kita sajikan grafik seperti ini, jadi kita tahu sebenarnya ini meskipun kita jangan perhatikan angka ini dulu karena di sini ada minus ya, ada kontraksi. Meskipun ada minus di sana, tapi kalau kita lihat, kita bandingkan, ini situasi sudah kembali mendekat ke masa sebelum pandemi di 2019 ketika berakhir waktu itu untuk dana kelolaan atau aset under management dari industri reksadana AUM secara umum. Ini kalau kita lihat dengan kenaikan ini di 4% secara month over month 510 menuju ke 529 ini pada saat bersamaan juga menyusutkan. Jadi ini belum tentu bad news kalau kita lihat angka merah kontraksi di sini pertumbuhan sampai dengan Oktober 2020. Ini sebenarnya dengan kita dari bulan sebelumnya September ke Oktober naik 4%, ini menyusutkan minusnya sekarang sampai ke 2,27% secara year to date kalau kita berbicara mengenai minus pertumbuhan dana kelolaan dari awal tahun sampai ke Oktober. Dengan kenaikan tadi dari sebelumnya itu September minusnya kita secara year to date bahkan sampai menyentuh 6%-an, sekarang di 2,27%. Tetapi masih minus juga. Nah ini juga sebagai pijakan bagi kita nanti tahun ke depan seperti apa. Dengan pertumbuhan secara year to date sampai dengan Oktober dari sisi dana kelolaan yang koreksi di 2,27%. Tapi tadi saya sampaikan nilai ini semakin mendekati level akhir tahun 2019 sebelum terdampak pandemi. Dan secara year on year meskipun sudah ada pertumbuhan month over month, di Oktober ini kalau kita lihat jumlah total dana kelolaannya kita ini masih minus di 4% kalau kita bandingkan secara year on year di Oktober 2019. Nanti kami juga punya slide datanya kita bandingkan dengan tahun 2019 seperti apa sih wajah investasi di produk investasi berupa reksadana ini. Ini gambarannya seperti ini untuk dana kelolaan. Nah, kembali naiknya minat investor ke produk investasi berupa reksadana ini rupanya juga banyak ditopang oleh nilai berlangganan bersih yang tercatat atau net subscription. Ini net subscription berarti menandakan kepercayaan investor di tanah air akan instrumen investasi berupa reksadana ini perlahan-lahan kembali pulih. Tetapi tidak hanya dengan reksadana saham, rupanya nasib baik belum menghampiri reksadana yang berbasis saham. Seberapa buruk kemudian kinerja reksadana saham? Kita bahas bersama. Slide berikutnya sudah kita punya gambaran dana kelolaan atau AUM dari industri reksadana secara umum. Ini adalah kinerja indeks reksadana dan benchmark yang menaunginya secara year to date. Ini sampai per 13 November 2020 dalam persen secara year to date. Kalau kita lihat ini terjadi ternyata
bad performance atau mungkin masih bisa dikatakan low performance ada di reksadana saham. Seperti apa sih kinerja dari reksadana saham? Kalau kita lihat ini minusnya bahkan sampai 18,57%. Sementara kalau kita berbicara mengenai acuannya, ini benchmarknya mengacu pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG kita minusnya di 13,31%. Minusnya reksadana saham secara indeks yang ternyata lebih dalam dari indeks acuan berupa IHSG ini berarti sebenarnya menandakan dalam hal racikan saham-saham di dalam produk reksadana saham tadi, performa saham-sahamnya memang cenderung kurang bagus atau belum terpantau stabil. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kuartal-kuartal sebelumnya di mana memang pasar saham kita tengah terhajar banyak oleh sentimen-sentimen negatif di sana. Nah, kalau kita berbicara mengenai benchmark acuannya, kita beralih ke reksadana berikutnya, ada campuran di sana. Di sini kalau kita berbicara mengenai campuran, ini minusnya di 6,54% untuk indeks kinerja dari reksadana campuran. Acuannya kalau kita berbicara mengenai campuran, ini ada IHSG dan juga SBN di sana. Minusnya di 2,97%. Berikutnya, ternyata di tengah masa pandemi tadi katakan beberapa kawan kita masih bisa mendapatkan return yang bagus dan positif dari produk reksadana yang mereka miliki. Ternyata di sini juaranya per 13 November 2020 meskipun masa pandemi ada di produk reksadana jenis pendapatan tetap yang masih membukukan secara indeks pertumbuhan yang positif. Pendapatan tetap ini bertumbuh di 6,54%. Acuannya, benchmarknya di sana ada yield SBN RI, kemudian ini juga kalau kita lihat dari sisi yield SBN RI naik sampai 6,17%. Ini kalau kita berkaca dari benchmark berupa yield SBN atau surat berharga negara, tren imbal hasil atau yield SBN kita khususnya untuk tenor acuan 10 tahun memang tengah terus menurun akhir-akhir ini. Sehingga harganya juga ikut naik dan kondisi ini disebabkan banyak oleh aliran capital inflow ke pasar surat utang negara. Nah, ini juga dengan adanya aliran capital inflow yang masuk ke pasar surat utang negara dan nanti pada akhirnya masuk ke pasar modal kita secara umum diharapkan juga bisa kembali menggerakkan dunia investasi di tanah air. Karena KSEI sendiri mencatat jumlah investor pasar modal juga naiknya sampai ke 34,78%. Kalau kita berbicara mengenai seberapa bergairahnya sih dunia investasi di Indonesia, khususnya investasi di pasar modal. Ini ada sebanyak 3.348.396 investor yang masuk ke dalam pasar modal. Dan dalam 10 bulan terakhir ini kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan investor yang masuk ke pasar modal termasuk instrumen berupa reksadana, Anda tahu ternyata ini banyak ditopang juga oleh pertumbuhan investor reksadana. Seberapa tinggi pertumbuhan investor reksadana? Persentasenya ada di 49,4%. Kemudian investor SBN ada di 37,10%, sisanya ada investor saham di sana. Jadi memang pertumbuhan investor ditopang juga oleh bertumbuhnya investor reksadana, which is berarti ini masih menjanjikan banyak ruang yang prospektif untuk Anda berinvestasi di reksadana. Sekarang tinggal kita jeli-jelinya detail mana reksadana yang bisa menghasilkan return yang masih terjaga bagus meskipun di tengah pandemi. Yang terakhir ini kita ada reksadana pasar uang. Nah, untuk pasar uang ini aset dasarnya berupa pasar uang tentu saja, sisanya surat utang yang jatuh tempo 1 tahun. Jadi memang posisi deposito di bank ini menjadi penentu utama. Makanya di sini kita lihat ada LPS rate di sini. LPS rate ini menjadi refleksi dari kondisi di pasar dan juga perbankan. LPS rate-nya di 4,66, BI 7 days reverse repo rate-nya sejauh ini ya masih di 4%. Kemudian pertumbuhan dari indeksnya untuk pasar uang ada di 4,08%. Berarti yang masih membukukan positif secara jenis produk reksadana ada di pendapatan tetap, kemudian diikuti oleh pasar uang. Sementara yang mengalami koreksi adalah campuran, kemudian ada yang lebih dalam lagi masih underperform untuk reksadana berjenis saham. Itu gambaran untuk Anda. Ini untuk per 13 November 2020. Bagaimanakah dengan tahun lalu? Apakah figurnya, profilnya berbeda kalau kita bandingkan mana produk-produk reksadana yang perform dan tidak begitu perform atau bahkan low perform. Kita lihat ini sampai 27 Desember 2019 kinerja indeks reksadana dan juga benchmarknya. Untuk saham 2019 berakhir pun ini juga masih mencatatkan minus. Rupanya memang banyak tekanan dan sentimen yang belum bisa mengangkat tinggi dari dunia investasi di pasar saham yang terrefleksi dari IHSG. Tapi waktu itu IHSG masih bertumbuh sampai ke 2,18 secara indeks sampai akhir 2019. Kemudian campuran waktu itu di 0,64% masih bertumbuh menunjukkan kinerja yang positif. Kalau kita balik lagi ke slide berikutnya, campuran sudah mulai mengalami minus di sana 6,54.
Tapi di 2019 sebelumnya campuran ternyata juga bertumbuh positif. Pendapatan tetap pun waktu itu sama seperti di 2020 sampai November ternyata juga membukukan performa yang cukup baik secara kinerja indeks di 8,89% untuk pendapatan tetap. Pun halnya dengan pasar uang. Pasar uang juga masih membukukan pertumbuhan indeks yang positif di 5,25%. Berarti ini juga mulai terbaca ya. Daya tahan atau sustainability, ketahanan dari dua jenis produk reksadana ini apapun situasinya memang masih terus terjaga dengan baik. Tetapi kalau kita kembali ngomongin hukum alam, high risk high return ya memang saham di sana. Sekali ada gangguan atau disrupsi atau sentimen penekan, tentu saja ini bisa berpengaruh ke reksadana saham kita. Next kita lihat, ini kalau kita sudah bandingkan kinerja reksadana kemudian dana kelolaannya seperti apa. Juaranya siapa? Kalau kita berbicara secara produk, saya akan mention beberapa brand di sini. Ini reksadana dengan return tertinggi year on year sampai 13 November 2020. Saya akan mention brand ya di sini ya. Saham, kalau kita berbicara reksadana saham yang berperforma bagus dengan return tertinggi yaitu di 23,62% dipegang oleh Pacific Equity Optimum Fund. Diikuti Pacific Equity Flexi Fund, ada Valbury Equity dan Simas Equity Syariah. Untuk reksadana campuran tertinggi dipegang oleh produk Sam Mutiara Nusa Campuran. Returnnya sampai ke 42,67%. Diikuti Simas Balance Syariah 15,86%. Next, kita lihat ada reksadana pendapatan tetap yang pegang produknya adalah Mega Dana Pendapatan Tetap. Returnnya sampai ke 15,28%. Kemudian ada Mega Dana Ori 2 14,17%. Kemudian reksadana yang terakhir ada pasar uang dipegang oleh Dana Reksa Seruni Pasar Uang Syariah. Returnnya sampai ke 8,47%. Principal Cash Fund Syariah returnnya sampai ke 7,73%. Kami tampilkan semua brand di sini, tapi disclaimer kami sampaikan semua keputusan ada di Anda. Sekarang tinggal kita jeli-jelinya melihat ternyata daya tahan produk reksadana, pendapatan tetap maupun pasar uang bertahan terus apapun situasinya. Anda yang memutuskan, tapi jangan lupa selalu perhatikan prinsip high risk high return dan terus berhati-hati dalam berinvestasi karena uang Anda bisa menentukan masa depan Anda. Cuan reksadana semoga bisa kembali pulih.